Metik dari pengalaman tuh ada orang umur yang sudah 70-80 masih ikut foto trip ya. Foto tour gitu. Mereka kan ngadain tour nih. Trip misalkan Kalsel. Kan banyak yang mau hobi. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di Pamandiran Santai, podcastnya Antara Biro Kalimantan Selatan. Kali ini kita kedatangan seorang abang ganteng nih, fotografer hebat di Kalimantan Selatan, Bang Ihsan Effendi. Apa kabar Bang? Terima kasih, kabar baik alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bang sudah mampir di kantornya Antara Biro Kalimantan Selatan untuk ngobrol-ngobrol lah seputar dunia fotografi. Tentunya ini sangat menarik untuk disaksikan teman-teman nih. Jadi Bang Ihsan ini sekarang ketua South Borneo Photography Club yang membawahi ya para fotografer profesional di Kalimantan Selatan, termasuk yang penghobi lah Bang lah. Gimana Bang, cerita sedikit dulu nih awal-awal kita gimana perkembangan fotografi kita di Kalimantan Selatan Bang. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya saya diundang nih, kalau ngomong podcast ini podcast yang paling pertama kali saya pernah ikut dia. Emang saya memang sebagai ketua komunitas untuk saat ini di South Borneo Photography Club. Yang pada dasarnya kita sebagai anggota di Federasi Pengumpulan Seni Foto Indonesia, dan untuk di Kalimantan Selatan satu-satunya adalah SBBC. Kalau mengenai perkembangan fotografi di Kalsel, untuk saat ini sangat bagus ya. Memang kalau dulu proses-proses fotografi itu kan anak-anak muda yang tadinya dari sekolah, sekarang kan ilmu pengetahuan kan sekarang sangat mudah ya. Kalau dulu memang mungkin kalau dibalik sekitar tahun 2007, 8, 10-an mungkin itu ya, cara mendapatkan ilmu pengetahuan tentang fotografi itu mungkin hanya di tempat di salah satu komunitas ya. Iya benar. Nah, ada komunitas kita bisa sharing, bisa dapat ilmu pengetahuan yang gimana cara motret atau apa kan. Ya cara mudahnya begitulah, dari buku atau apa. Memang kalau untuk saat ini kan media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang fotografi, baik itu videografi, sekarang kan mudah, ada channel YouTube, orang nonton lebih mudah didapat lah. Iya. Artinya sekarang Bang perkembangan handphone nih terutama semua handphone pakai kamera. Apa perlu masih nih kamera-kamera yang besar kita buat motret nih, gimana Bang? Sebenarnya kalau mengikuti zaman, kita pakai alat itu kan dibuat simple ya. Iya benar. Mudah dan nyaman. Kalau dulu kita motret kan memang berat, besar, ya kan. Dilihat orang di halayak umum kan kadang-kadang, fotografer banget nih, maksudnya gitu loh. Kalau sekarang kan smartphone sekarang canggih-canggih. Iya benar. Memang beberapa kali ini kalau saya ngomong pengalaman juga, saya pernah megang di Vivo V19, maaf ya merek. Iya. Terus di X50 Pro saya ikut kompetisi juga pernah. Alhamdulillah menang juara 2, kemudian harapan. Kamera kita, smartphone-nya kita dipinjemin, terus explore beberapa foto story atau apa. Kemarin tuh saya menang di foto story di mengangkat tentang kemerdekaan sih sebelumnya itu. Kemerdekaan yang waktu pandemi kan. Kita nggak ada penghasilan lain selain pekerjaan foto. Memang profesi saya kan sebagai fotografer sekarang di Studio Sparkle. Nah sekarang saya menggeluti bidang studio lagi. Pokoknya memang saya fotografer yang random, bebas. Mau moto apa ya saya pelajari, yang penting ini adalah proses. Biar diketahui Abang Ihsan nih banyak juara-juaranya loh. Alhamdulillah. Dari nasional, dari daerah sampai internasional ya Bang. Apa Bang terakhir yang internasional kemarin juaranya Bang? Sekarang terakhir saya di Golden Dragon-nya di Golden Dragon Photo Award di Singapura. Nah itu sih, salon sih itu kategori. Itu foto apa waktu itu nih foto Bang? Foto pasar terapung yang 1000 jukung itu. Foto tetap kearifan lokal kita di Kalimantan Selatan Bang. Tetap. Bang, ngomong-ngomong potensi Kalimantan Selatan ya, khususnya mungkin secara umum Kalimantan, apa sih yang menarik dari seorang fotografer nih, potensi kita nih, baik itu alamnya, budayanya, gimana Abang melihat sebagai pengalaman fotografer? Kalau kita ngomong tentang potensi, kalau Kalimantan Selatan ini sangat luar biasa kalau kita bisa mengeksplor sebagai fotografer ya, baik itu videografer. Banyak yang datang ke sini, orang taunya yang tadinya dulu kan orang kenalnya kan kayak seperti iklan-iklan di RCTI dulu kan. Iya benar. Pasar terapung. Iya. Padahal paling fenomenal sudah kan itu kan. Fenomenal kan, walaupun sama ini tetap menjadi menjadi daya tarik yang terbaik. Tapi yang lain itu seperti ya
kayak geopark yang di Kalimantan Selatan kan. Contohnya yang gunung-gunung yang dari Kota Baru sampai ke Loksado Iya, atau apa itu kan Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus itu kan sangat luar biasa. Alamnya kalau orang bisa nge-explore yang benar-benar bagus, sebenarnya daya tariknya sangat luar biasa. Geopark itu contohnya aja kayak Pegunungan Meratus itu kan, belum lagi lautnya kayak di Kota Baru atau apa. Memang orang mikirnya terlalu jauh aja, akses menuju ke sana tuh memang. Iya, buat motonya gimana? Nah itu kalau kita bawa contohnya ya nih, ada tamu fotografer dari luar kadang-kadang ke contohnya aja kayak ke Negara atau Loksado, mereka udah mikir jauh banget maksudnya gitu loh. Antusias mereka tinggi, tapi setelah datang motret, wah ternyata capek banget gitu loh. Belum tentu lagi cuaca kan, cuaca tuh menentukan banget. Iya, untuk musim hasilnya hujan ya, atau musim kemarau datang. Nah gitu, itu paling penting banget. Iya. Mereka pertanyaan kalau sekarang, musim kemarau malah moto kabut asap nanti. Nah, sama kayak pasar terapung lagi musim apa nih, buah apa nih, mereka ngerti gitu loh kalau mau motret. Yang merah-merah musim rambutan bagus gak gitu kan. Sekarang musim kabut gak. Sekarang kan ada. Tapi Bang, apa enggak itu sebuah justru sebagai kenikmatan tersendiri kan, tantangannya ya, kan, misalnya kita berhasil menembus satu daerah dan kita mendapatkan foto bagus. Ya. Sebenarnya itu juga tantangannya kan, dan kenikmatan tersendiri juga sebenarnya kan. Kalau udah jiwanya gitu. Iya, benar. Ini khusus bagi pemula-pemula lah mungkin yang berminat di fotografi. Dan itulah tantangannya kan untuk kita menuju akses lokasinya dan mendapatkan foto yang yang istilahnya yang bagus lah, tinggi. Belum lagi mungkin Bang lah soal budayanya juga kan. Iya, benar. Karena saya lihat perhatikan karya-karya Bang Ihsan nih kan, banyak juga moto-moto budaya. Selain budaya mungkin Dayak di Kalimantan Selatan, saya lihat beberapa budaya Ngaben di Kapuas. Itu gimana Bang ceritanya untuk budaya? Sebenarnya kalau ngomong budaya, kita tuh harus mengikuti adat istiadat loh, harus kenal dulu. Minimal cari tahu dulu nih apa sih yang kegiatan ini sopan santun kayak kita kan. Contohnya aja kayak Ngaben atau contohnya kayak saya pernah motret ke Bali atau apa tuh. Kita harus diharuskan loh, bukan diharuskan ya. Maksudnya tuh mengikuti adat istiadat, maksudnya kesopan santunan. Contohnya kostum mungkin. Kostum, betul. Itu kostum tuh penting. Kostum, cara penampilan kita ngikutin mereka, adat budaya mereka tuh hampir bukannya kita merayakan, tapi kita mengabadikan momen-momen yang bisa diceritakan untuk orang banyak gitu loh. Kayak pakai ikat di samping Bali gitu kan. Iya, saya ikat kepala kan. Saya pernah motret nyepi gitu kan. Iya. 3 hari saya sampai hari raya nyepi pun nginap di sana. Memang bener-bener mereka sakralnya mau gimana gitu loh, gelap gulita atau apa. Kalau sebelumnya kan memang ada acara-acara khusus kan, fotografi kan, momen itu kan. Iya, nah sama kalau di Kalsel kayak orang datang kayak gini kan, ya harus mengenal bahasa kan, orang rata-rata orang Jakarta kan pasti pengen tahu apa bahasa Banjar, bahasa yang unik yang bisa bahasa dibawa Dayak mereka. Juga kan? Ya, apa yang bisa mereka bawa balik dan diceritakan. Oh, bahasa Banjar tuh seperti ini kan? Iya, benar. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya Bang, kita sebagai fotografi ini harus izin dulu kah? Moto-moto orang itu misalnya lagi kegiatan, atau kita bebas saja kita foto-foto udah kita pulang? Gimana sih Bang etikanya fotografi sih Bang? Nah, etikanya sebenarnya gini. Kalau ke suatu daerah atau apa, memang sebenarnya kita permisi dulu dari mana kita, siapa kita, itu perlu sih sebenarnya. Buat apa sih motret dia? Iya, benar. Nah, gitu kan, keperluannya buat apa? Kalau kita berbicara jujur, sopan santun, itu pasti orang welcome. Maksudnya tuh mempersilahkan, ayo sini gitu. Nggak apa-apa, tapi memang justru ada orang senang dipoto ya, kan? Justru ada yang senang dan ada juga sih efek-efek lain saya pernah ngalamin juga. Ada yang nggak suka, ya sudah kalau dia nggak suka ya jangan dimaksakan orang untuk memoto gitu loh. Jelasin aja, minta maaf nggak apa-apa. Nah gitu. Tapi kalau acara adat istiadat, kenal dulu istilahnya pemangku adatnya siapa, yang saya pernah motret di Dayak-Dayak yang di Tanjung kan. Nah itu Dayak-Dayak ke sana, kita berangkat malam, pagi nyampe sana. Ya itu kita bisa memasyarakatkan diri kita kepada masyarakat di situ gitu loh. Nah artinya nih pesan juga kepada teman-teman fotografi kan, jangan asal moto lah, kita harus ada etikanya, mengenal adat istiadat tata keramanya dulu ya Bang. Istilahnya kalau permisi dulu lah, permisi dulu sebelum kita action ngambil gambar gitu Bang lah. Tinggi. Kalaunya sebagai Abang nih pengalaman lomba-lomba foto,
apa sih Bang trik-trik mungkin ya teman-teman yang gimana sih biar bisa juara misalnya atau ya minimal yang tingkat-tingkat yang kecil dulu lah, gimana sih Bang, ada trik-triknya nggak sebagai fotografer nih? Baik, kalau masalah trik itu ya, apa yang kita lihat misalkan di media sosial kan sekarang melihat inspirasi itu kan gampang. Iya benar. Lihat oh foto dia seperti ini, foto dia seperti ini. Contohnya kayak gambar mandi angin kan. Mandi angin itu pure orang kan, oh ada kabutnya, ada ini. Memang paling yang berbeda cuman ada awan, ada apa ya, berbeda-beda cuaca mungkin sama kayak di halau-halau. Oh triknya apa maksudnya tuh trek-treknya sulit dibandingkan yang mandi angin. Naik motor bisa sampai. Iya benar. Kalau halau bisa nggak naik sepeda motor? Iya, Nggak mungkin kan? iya, benar. Nah jadi kesulitan foto yang seperti itu tuh kadang-kadang si juri pun kadang-kadang mikir, oh ini sulit. Oh, oh, sampai gayanya- segitunya ya. gitu. Sampai segitunya dipikirin Nah, ya. jadi dipikirkan kira-kira orang yang biasanya motret begini kita harus cari yang lain loh. Sisi-sisi lain mungkin dari gunung ini ke sini ya. Ya kalau secara teknis kan ada unsur-unsur lain lah kayak framing atau apa Iya, ya benar. terserah pokoknya. Benar. Mau teknik-teknik lain terserah, tapi yang jelas foto berbeda itu bisa menggambarkan nilai-nilai yang lebih baik daripada apa yang ada yang saingan kita gitu loh. Oh. Trik-triknya gitu. Iya, Orang motret iya. contohnya Benar, aja benar. kayak Ngerti, Gunung ngerti. Bromo gitu. Semuanya kan titik poinnya di situ semua. Apakah ada angle-angle lain selain itu gitu? Jadi bisa Dan jadi posisi kita memoto posisi itu kita Bang lah. memoto itu. Nah, gitu. Artinya penilaian juri itu bukan sekedar objek fotonya ya, tapi bagaimana usaha fotografer Nah, untuk benar. mendapatkan itu ya. Benar. Itu benar-benar. Itu paling penting. Ya itu poin penting. Dan saya baru nggak juga, baru nggak juga mikirin itu Bang. Nah, gitu. Kembali ke potensi Kalimantan Selatan sendiri Bang. Ya. Ini kan kebetulan kan BP Badan Pengelola Geopark Meratus dari Pemprov Kalsel kan Ya. ngadain lomba nih, lomba fotografer yang bekerja sama dengan Antara nih. Ya. Mungkin dari Abang sendiri sebagai fotografer profesional lah boleh dibilang. Apa nih? Iya tadi istilahnya kesiapan untuk kita mengeksplor pegunungan Meratus nih Bang sesuai tema Geopark Meratus gimana nih mungkin dari Abang masukan-masukannya mungkin. Sebenarnya sih acara yang seperti ini maksudnya tuh membangkitkan apa semangat fotografer ya. Iya. Yang seperti ini memang apalagi kalau yang suka alam-alam liar begitu ya. Iya. Maksudnya suka menjelajahi ke perkampungan atau apa kan memang banyak yang suka seperti itu, ada yang dia ngecamp atau apa. Sebenarnya kalau dibicarakan secara luas sih masih bisa dikembangkan sebenarnya. Kayak ada foto tour gitu ya. Iya, iya. Foto tournya dalam artian ada memfasilitasi suatu wadah atau tempat dan terjadwal gitu loh. Dengan maksud dan tujuan untuk apa? Desa-desa yang terpencil yang tadinya belum orang kenal. Oh, contohnya aja kan Banjarmasin, orang tahu Banjarmasin kan. Iya, Ternyata ada kultur-kultur daerah seperti kayak Dayak Dea, terus Dayak Meratus itu Iya, seperti benar, apa. benar. Orang tahu kan padahal wilayahnya Kalimantan Selatan kan. Iya, benar. Apakah ada di situ unsur Dayaknya di mana sih? Banjarnya di mana sih? Gambarnya seperti apa sih kehidupan mereka sehari-hari? Ya, gitu kan sebenarnya. Jadi apalah istilahnya fotografi itu mungkin gini Bang saya melihatnya apa sebagai media mengenalkan suatu wilayah keluar ya Bang. Iya, benar. Yang orang itu. darinya tidak tahu. Yang tidak tahu. Ternyata Kalimantan Selatan sangat indah. Nah. Budayanya sangat bagus. Iya. Itu gimana Bang? Jadi benar-benar apa istilahnya lah? Peran penting peran seorang fotografer gitu Bang. Gimana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Kalau masalah peran penting sih ya memang sangat menonjol banget yang tadinya wilayah ini seperti geografisnya. Iya benar. Yang paling penting tuh letak geografisnya. Iya benar. Geografisnya seperti apa gitu. Orang kan perlu tahu. Iya benar. Batasannya sampai mana, yang tadi Banjarmasin sampai mana kan potensinya kan seperti itu. Perlu dikembangkan nggak potensi yang ini gitu loh. Wadahnya tadi. Yang orang pikir batasannya kan orang tahu Banjarmasin itu misalkan Kabupaten Banjar sampai mana, iya. ya kan? Terus Tapin mana, Tanjung mana. Ini kan potensinya kan banyak sebenarnya. Nah, gitu sih sebenarnya. Yang mau digambarkan tuh kalau buat fotografi itu luas. Iya, artinya saya menilainya wadah promosi yang paling efektif Ya, lah mungkin efektif, malah efektif. yang orang jadi ngeh kan. Ya, ngeh. Wah, ini Kalimantan Selatan ternyata indah sekali ini kan melalui karya-karya teman-teman fotografer tadi kan Bang lah. Iya, Jadi benar. istilahnya
mungkin saya menilainya kayak gini, bukan hanya kepuasan diri fotografer pribadi kan, tapi dampak dari foto yang dia hasilkan akan mempromosikan satu objek yang difotonya itu, Bang lah. Itu yang mungkin yang paling. Lagian dari sisi itu, saya pernah motret nih. Misalkan tahun 2013, kita balik lagi tahun 2021, ada nggak perubahannya? Benar. Pasti ada perubahannya. Setiap apa yang kita capture di tahun ini, kita balik lagi itu nggak bakalan sama. Sama hari ini kita motret, besok belum tentu. Justru di situ nilainya, Bang. Nah, di situ nilainya. Nilai fotografinya. Jadi kita tuh menciptakan sebuah sejarah. Kalau kita nilai sisi fotografi itu kita menciptakan sejarah. Iya, benar-benar. Mengcapture hari ini 10 tahun ke depan nggak tahu nih mengabadikan sejarah juga. Dengan sejarah ini ceritanya kayak gini. Iya, benar, geografisnya ternyata berubah, sekarang kayak gini. Ya kan? Letak geografisnya yang tadinya lebat kemudian gundul apa jadinya? Nah, gitulah. Kira-kira ada jadi kritik sosial juga kan? Nah, maksudnya gitu, maaf seperti gitulah. Iya, benar. Jadi kalau foto itu banyak bisa menggambarkan cerita orang dan sudut pandang yang itu baik bisa menjadi buruk, bisa jadi. Iya, benar. Nah, kalau pengalaman Bang Ihsan sendiri, mungkin yang pernah mengeksplor kawasan Kalimantan Selatan, khususnya Pegunungan Meratus apa, Bang? Mungkin dari pengalaman Bang. Yang ini buat masukan-masukan teman-teman yang mungkin yang mau ikut lomba nih, Bang. Sebenarnya saya bukan orang penjelajah, hanya penghobi foto ya, cuman mengenal, melihat. Iya, benar. Sekarang kan di media-media sosial kan banyak orang-orang yang potensi bagus, fotografer bagus, saya lihatin. Tapi ya itu sebenarnya kalau untuk masalah pengalaman sih kayak Loksado sekarang kan berubah kan. Dulunya nggak ada jembatan, sekarang ada jembatan titian itu. Iya, kan? benar. Sekarang ada atasnya lagi apa tuh, Malaris atau apa ya. Nah itu kan sekarang aksesnya kita dulu nggak ada, ojek itu sulit banget buat masuk ke Loksado. Iya, benar. Sekarang mudah. Nah itulah bedanya. Bedanya. Jadi artinya sekarang dipermudah untuk kita mau moto di sana kan. Gitu. Jadi kalau masalah yang tadi geopark atau apa itu, jadi foto yang baik itu memang sulit untuk ditembus. Maksudnya tuh akses. Kita kan memberikan media informasi kan. Oh ini tempatnya sulit loh, jalurnya sulit. Buat dapat frame-frame yang benar-benar greget dilihat orang gitu loh. Ini sisi humanisnya seperti apa? Iya, benar. Kayaknya fotografer ini perlu digabungkan dengan Trabas, Bang. Jadi harus pakai trail ini untuk menuju gunung-gunungnya itu, Bang. Kalau gitu saya nanti bawa kameranya. Iya. Saya ngelihat juga sih ada beberapa teman fotografer di luar sana kan, dia sampai menghabiskan duit berapa buat menjelajah Indonesia atau apa kan ya. Mungkin iya, benar. Itu ada maksud tujuan mereka buat ngomong-ngomong fotografi ini kan kita hobi, Bang. Iya. Kalau kita untuk pekerjaan menghasilkan uang gimana, Bang? Selama pengalaman Abang Ihsan ini gimana? Artinya ini bukan sekedar hobi lagi, itu hobi aja buang uang lah. Gimana nih dari pengalaman yang kalau sudah ahlinya ini, Bang? Kalau masalah materi ya Allah Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan dan cara berpikir kita, ya istilahnya skill lah. Iya, benar. Diberi skill tuh udah bersyukur. Kita istilahnya kan tadinya nggak bisa jadi bisa, itu sudah bersyukur. Lagian kita bisa memanfaatkannya sebenarnya. Jalan-jalannya seperti apa, pengen menghidupi keluarga atau apa kan? Ya sebenarnya kalau untuk saat ini pun saya bersyukur aja menjalani sebagai fotografer di studio, wedding atau apa. Saya bilang random aja lah. Ikut lomba saya ikut juga sebenarnya, ikut terus. Tetap semangat kayak salon atau apa ya, foto-foto saya buka-buka lagi, foto-foto lama, lihat lagi, review lagi. Oh ini masih ada potensi untuk juara atau apa, ya kita pilih aja sebenarnya. Ya jalannya adalah istilah katanya. Ya artinya, iya benar, artinya maksudnya kita nekankan di sini fotografer nih potensi juga lah untuk dalam tanda kutip pekerjaan lah, Bang. Artinya hobi sekaligus jadi penghasilan kita kan. Ya, pengalaman saya sih yang memetik dari pengalaman tuh ada orang umur yang sudah 70-80 masih ikut foto trip ya. Foto tour gitu. Mereka kan ngadain tour nih. Trip misalkan Kalsel. Kan banyak yang mau hobi foto kan, yang butuh hiburan, yang tadinya pengusaha Jumat Sabtu Minggu libur. Benar. Ada trip si ini nih, misalkan Mas kan bikin trip nih, aku ikut dah, bayar anggap 3 juta, 4 juta, bayar tiket sendiri kan disediain tempatnya. Benar. Jadi berarti ada potensi yang terus menerus kan, ada semangat juga yang dari peserta tadi yang umur sekian masih bisa ikut gitu loh. Jalannya pun masih istilah katanya tuh berumur lah, tapi semangatnya tuh luar biasa. Ngomong-ngomong hadiah lomba itu biasanya gede ya, Bang? Jadi biar orang semakin tertarik untuk
Kalau menggeluti lomba, fotografi. ya yang jelas Kan orang di luar Iya. usaha-usaha tadi buka studio apa kan. ya. Kalau Kadang-kadang masalah kan kalau orang yang hobinya cuma ngejar lomba, Nah, hadiahnya gede kan. berbeda sebenarnya. Orang hobi pun kadang-kadang butuh juga itu. Maksudnya tuh prestasi untuk dikenal orang. Iya. Sebenarnya ya. Kalau kita cuma berkarya tersimpan di hard disk aja siapa yang lihat? Iya sih. Ya kan? Terus kita cuma hunting-hunting Kalau toh, internasional kan dolar hadiahnya. enggak juga ada yang enggak, saya enggak pernah, maksudnya tuh dapat Artinya apresiasinya lumayan lah malah. Artinya paling maksudnya penting gini, apa? membawa- Apresiasinya sesuai lah gitu kan. Iya. Sesuai dengan usaha moto tadi kan. ya membawa kita, membawa nama kita, ya membawa nama Banua juga lah istilah katanya kan. Oh, orang Banjar istilah katanya ya. Kok bisa gini ada gitu kan. Iya. Ya, Jadi paling Bang saya Ihsan pikirannya- nih sudah mengharumkan Banua Kalimantan Selatan lah. Internasional loh. Banyak lah teman-teman kita Juaranya juga banyak. Saya salah nggak satunya. seberapa. Salah satunya apa gitu. Iya. Biar nggak kesinggung yang lain salah Iya. satunya. Jadi Bang Ihsan ini sudah mengharumkan Kalimantan Selatan, beberapa event lomba fotografer internasional beliau sudah sambut juara lah. Thank you ya Bang. Iya. Udah mengharumkan Banua Kalimantan. Bang ngomong-ngomong, aku nggak punya kamera nih. Iya. Kamera mahal. Moto pakai handphone aja. Gimana sih sekarang? Katanya ada rental kamera Ya, juga benar. gimana? Bang? Sebenarnya kan ya itu tadi. Kalau mau berbuat, misalkan kita nggak punya pengetahuan, sebenarnya kan sekarang rental apa sekarang kan mudah. Handphone sekarang canggih, teknologi tuh udah dipermudah, ya kan? Maksudnya tuh pelayanan buat kita bisa itu dipermudah loh sekarang. Wah, pakai handphone belajar dulu kan orang pasti bisa kan. Iya. Sekarang resolusi handphone dibanding sama kamera juga hampir sama loh. Cuman kalau ikut Tapi tetap lomba- beda Bang. Saya sudah bedakan, tetap Nah, beda. Tapi kan kebutuhan Apa instingnya tetap beda kalau Ya, kita megang memang kamera. beda. Tetap beda. Sekarang saya ngerasain yang kamera yang profesional itu sudah kamera RAW, di dalamnya itu ada loh. Benar. Nah, jadi dynamic range yang di dalamnya kalau masalah tenis panjang itu ceritanya. Iya, benar, ya. benar. Tapi ya itu tadi apa yang kita miliki, apa yang kita pengen apa menjadi orang yang tadi mempunyai skill, yaitu merangkaklah dulu dari handphone, kemudian kita nggak punya kan tadi kan, yang rental sekarang dipermudah. Iya, nyewa dulu kan. Iya. Termasuk Bang Ihsan buka rental juga kan? Gimana tuh Bang kalau bisa mengakses dari tempat Abang apa tuh namanya Bang? Saya di Astro Rental Kamera sih. Nah, Ya, kamera itu di mana alamatnya tuh Bang? Di Jalan Sungai Lulu. Nah, di Jalan Sungai Lulut, Banjarmasin. Kalau mau ketemu Bang Ihsan, sekaligus Iya. nanya-nanya lah sedikit ilmu-ilmunya, berbagi sekalian nyewa kameranya. Saya gitu, Bang. sebenarnya memang sukanya sharing, komunikasi sama teman-teman gitu ya, penggiat fotografi ya. Iya, Maksudnya tuh apa sih perkembangan yang khusus di Kalsel ini kira-kira buat foto itu? Saya bilang kita ini harus berani bicara loh. Dalam Iya, artian tuh kenapa sih nggak ngikuti program-program lain orang? Sekarang kan banyak di luar sana kan harus kita tuh harus berani bicara. Maksudnya tuh dalam Iya. artian bicara tuh sharing, ngumpul gitu loh. Apa yang ilmu pengetahuan yang kita miliki ya ayo berbagi gitu loh. Nggak perlu istilah katanya kan kalau terlalu berpikir masalah materi memang perlu ya. Iya, benar. Tapi ya itu membangun image kita itu buat dikenal orang tuh penting. Iya. Jadi kalau mau tahu lebih banyak Bang Ihsan Effendi ini bisa cek di Instagramnya nih nah. Banyak foto-foto hasil-hasil karya beliau ada di foto-fotonya. Ya, sebenarnya- Oh ini ada terakhir beliau 4 jam yang lalu ngaben ya Bang? Iya. Nah ngaben di Kapuas, Kalimantan Tengah. Iya. Banyak nih karya-karya beliau bisa dilihat di sini. Mungkin kalau mau nanya-nanya silakan DM lah. Iya. DM beliau nanya-nanya banyak sini. Iya. Hasil karya beliau termasuk tadi beberapa juara-juara pernah diposting beliau juga di sini. Alhamdulillah lah gitu. Maksudnya memang kalau untuk ngomong media saat ini kita punya apa? Punya keahlian, kemudian dipublikasikan orang lihat itu suatu kebanggaan gitu. Iya, orang benar. dia nge-like artinya berarti masih ada potensi bagus dong dari hasil karya kita gitu. Iya benar. Nah itulah tadi kita karena keterbatasan waktu juga Bang Oh, ini iya. Bang. Jadi kita harus selesai sampai di sini. Padahal pengen banyak lagi yang Baik, nanya-nanya tadi Bang. Masih belum puas juga saya Bang. Jadi teman-teman yang berminat fotografi jangan takut mencoba. Iya. Kalau nggak bisa beli kamera sewa dulu. Iya. Bisa sama Bang Ihsan sewanya dulu. Karena banyak Kalimantan Selatan yang bisa dieksplor. Iya banyak. Sangat indah, budayanya juga sangat bagus. Pokoknya
dijamin bisa juara lah Ya, kalau insya kita Allah. bisa mengeksplor Eksplornya. Kalimantan Selatan baik itu wisatanya ataupun budayanya ya Bang. Iya, benar. Nah, terima kasih Bang sudah datang Ya, di alhamdulillah, podcastnya makasih Antara banyak. Biro Kalimantan Selatan. Ya. Itulah tadi obrolan kita bersama Bang Ihsan Effendi, fotografer hebat di Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi di podcastnya Antara untuk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.